Salatu wassalamu alaik ya Ya Kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu Ketua Pengurus Musalla Al-Hidayah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian, hadani Allah iyyakum jami'an, dan yang terkhususnya yang sama-sama kita hormati Ustaz kita yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Buya Irman, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang, kepada Ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fi awalin marrah hayya nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'd. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'inillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah hadir dalam menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita ke Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musalla Al-Hidayah yang hadir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kembali pada pagi ini kita diizinkan Allah hidup melanjutkan kehidupan ini setelah kematian kita.
malam tadi. Ya Bu, itu hakikat dari doa yang kita baca itu. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami, ba'dama, sesudah kematian. Berarti malam tadi awak mati. Kalau direnungkan doa itu kan gitu tuh. Tapi ada juga yang tidak hidup lagi, tidak balik. Makanya segala puji bagi Allah semuanya. Biidznillah, atas izin Allah, Allah masih percaya sama kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengisi waktu luang kita sedikit, baru jam mana tuh Pak? 8. Ya, jam setengah 6, lebih kurang. Jalan hari tarang saya. Melanjutkan pembahasan kita yang lewat bicara tentang bab ilmu, keutamaan atau fadilah, keuntungan bagi orang yang hadir di majelis ilmu, wirid atau kajian-kajian dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ilmu itu sangat penting sekali. Jangankan ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu dunia saja kita mati-matian berkorban tenaga, pikiran, bahkan harta sekalipun demi mendapatkan ilmu tersebut. Apalagi ilmu akhirat, ilmu agama. Kemarin sudah kita bahas 2 episode, 2 pembahasan, 2 kali pertemuan. Ternyata ilmu tersebut sangat luar biasa. Dalam Al-Quran, dalam hadis itu dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran Allah menyandingkan ilmu itu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman. Begitu pentingnya ilmu. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, wa utul ilma, dan orang yang berilmu akan beradu ilmu derajat. Bahkan wahyu yang pertama turun surah Al-Alaq ayat berapa? Tangan tu Abu. Kalau ayat 1 sampai Iqra, bacalah. Itu kan perintah itu, amar. Membaca tu ilmu tu. Kan hebat tu. Wahyu pertama turun. Jadi itu kadang-kadang kan abai, tidak peduli. Padahal ilmu itu sangat penting. Makanya kita jangan sampai ketinggalan pula. Kemarin sudah sampai kepada bahwa hadis yang ke-5, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu, baik dalam apa saja, terutama dalam ibadah, itu bagaikan bulan dan bintang. Orang berilmu itu penduduk langit dan bumi memohonkan ampun untuknya, termasuk ikan di dalam air. Kan lewat bahas hadis yang kemarin. Jadi bedanya orang berilmu itu tuh antara bulan dan bintang. Bulan tuh kan tarang tuh, yang bulan terangnya. Ilmu balik tuh. Kemudian ada bintang. Kalau bintang itu kan kedip-kedip kecil. Bahkan ada juga yang redup. Ada yang tidak kelihatan.
Makanya penting ilmu tersebut. Jadi oleh sebab itu ternyata ilmu itu sangat penting sekali. Maka rajin-rajin awak lah, setidaknya awak mandanga. Ini kan ada metodenya kun aliman. Jadilah kamu itu orang yang mengajar. Kalau ndak muta'alliman, orang yang belajar. Kalau ndak sami'an, orang yang mandanga. Salah satunya harus tempuh itu. Kalau ndak ketiga-tiganya. Ngajar, kalau ndak barajah, kalau ndak mandanga. Dengan mendengar itu nanti, makanya perlu mendengar itu. Karena nanti telinga kita juga akan dihisab, akan disiksa oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, kullu. Tiap-tiap itu semuanya kana anhu mas'ulah. Akan disual, akan ditanya, akan dihisab. Kan penting tuh. Jadi saja yang awak dengar. Makanya tentang ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian yang keenam kita lanjutkan bahwa orang yang berilmu tersebut itu adalah sebagai pewaris nabi, anbiya, bukan ahli waris, pewaris yang melanjutkan perjuangan. Itu kan sangat perlu Bapak Ibu ilmu itu. Karena tak kala Nabi dan Rasul wafat, beliau tidak meninggalkan wala dinarun, wala dirhamun, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Bahasa awaknya tidak meninggalkan piti doh, gitu. Tidak ada kepiang yang ketinggalan doh. Walakin akan tetapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Ilmu itu di mana didapat? Itunya dari para ulama, orang-orang yang ahli ilmu tersebut. Makanya kalau awak tidak tahu baca Al-Quran, baraja kepada orang pandai baca Al-Quran, kan gitu. Tidak pandai awak baca hadis, kitab hadis itu belajar kepada orang yang pandai tentang itu. Kalau tidak tahu tentang sesuatu, kan baraja bertanya kepada orang yang tahu tentang itu, kan gitu. Itu sangat pentingnya. Jadi apapun yang terjadi, semua itu adalah sudah menjadi ketentuan. Yang jelas kita menjalankannya lagi. Maka jadilah kita hamba-hamba, generasi-generasi kita, anak cucu kita, orang yang berilmu. Karena ilmu tersebut sangat menentukan, apalagi masa depan. Jangankan dunia, akhirat itu sangat luar biasa. Jadi orang yang berilmu adalah pewaris para nabi dan rasul. Makanya ada hadis yang menyatakan al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bapak Ibu, kalau awak mencetak dokter itu rasanya ndak payah. Dulu kalau pernah disampaikan tuh, yang penting ada uang. Ada piti kiniko 100, 200, sampai 100 juta masuk ke dokteran, kemudian wisuda, sudah itu kau asal dulu ambil keahliannya pada dokter apa, dokter saraf, dokter tulang, dokter mata, buka praktek jadi dokter. Jadi itu. Tapi kalau menjadi ulama itu tidak semudah itu. Bahkan puluhan tahun. Itu kan barik itu. Dan itu sudah banyak. Sejak mulai Buya Hamka, tidak ada yang nandingi. Inyak Canduang, Inyak Parabe. Atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Yang sekaliber beliau itu tak ada yang mampu. Itu yang gor apa namanya itu, Bu? Tahu awak kan dengan Haji Agus Salim kan? Tokoh nasional bahkan tokoh dunia. 7 bahkan sampai 14 bahasa yang beliau kuasai. Itulah enggak slogan biasa itu.
Orang mana beliau? Orang awak. Beliau sangat hidup sederhana. Bahkan ceritanya sampai beliau wafat pun beliau masih ngontrak. Tapi ilmu beliau sangat luar biasa. Bahkan termasuk presiden yang kedua di RI ini, itu orang awak. Siapa tuh, Bu? Itu kan nah. Safuruddin. Ilmu. Di mana beliau lahir itu? Dari keluarga, dari surau. Tidak ada dari yang lain-lain. Hidup beliau sederhana. Jadi sangat penting sekali ilmu. Apalagi ilmu akhirat. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk menciptakan, menjadikan orang berilmu, seorang ulama itu memang sangat butuh perjuangan dan proses yang panjang. Tidak bisa kun payakun jadi, tidak. Butuh proses. Yang jelas awak siapkan. Nah, kalau kini awak cari anak-anak tanya lah tu, nak mau jadi apa gitu kan. Kadang masuk tamat TK sampai CD, masuk CD SMA, SMP SMA, terus kuliah, terus kerajo, itu terus. Nah, coba diarahkan. Memang berat, iya. Tapi insya Allah hasilnya akan ada nanti. Insya Allah. Apalagi kalau awak di Minang, itu ulama Minang itu adalah sudah terkenal dari dulunya. Yang dipadukan antara adat dengan agama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kini kalau dibantu di pemerintah awak, kini kok menyuruh anak ke surau. Siko nak ada ya. Oh lah ya. Oh kini nak dibawa dah, libur. Oh begitu. Sampai Sabtu, sampai Jumat. Kalau Sabtu Ahad enggak. Kalau memang peraturan pemerintah memang seperti itu. Kalau peraturan awak orang kayak itu beda loh. Satyo wakatu. Nah, kan gitu. Jadi mari kita dukung program yang seperti itu, sangat luar biasa, hebat. Setidaknya itulah membawa menyuruh anak-anak awak untuk sholat. Bahkan yang jarang sholat ke rumah saji juga surau, nya tiboh tu. Walaupun pai absen saya. Gitu. Kau pai motota, pai begalui estek gitu kan. Nya rumah dek jauh kan. Tentu mantan wak mah lah nyantalo dia mahnya dengan keterpaksaan. Mungkin ibu-ibu yang jarang ke rumah saji ke surau, dek ada anak harus disuruh ke surau pai absen, nya tiboh. Biarlah sini. Tapi walaupun setidaknya itu baik. Nah itu pentingnya agama itu dengan kekuasaan Bapak Ibu. Penting itu. Jadi tajamnya pena penguasa dalam dakwah itu sangat luar biasa. Atau ilmu itu. Jadi dalam pemimpin itu sebenarnya harus ada dua kejiwaan. Ada jiwa umara, pemerintahan, pemimpin, ada jiwa ulama. Rasul kayak gitu, tidak ada pisah. Tidak ada distorsi, itu tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Dia harus sama setidaknya. Jadi Rasul, beliau ulama, ahli agama, beliau ahli ilmu-ilmu yang lainnya. Pemerintahan, ilmu perang, ekonomi, dagang. Masuk beliau semuanya. Nah, seharusnya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya tidak ada di dalam jiwa diri seseorang pemimpin itu nilai-nilai agama, tentunya akan memerintah dengan cara yang lain, bukan berdasarkan aturan agama. Nah, bersyukurlah awak Bapak Ibu, alhamdulillah, layadop perhatian Pemko awak kini kok nampaknya untuk membawa anak-anak awak ke surau ke rumah saji. Dulu simbolnya 8 balai 21. Kini simbolnya apa? Smart surau. Kan sangat luar biasa itu.
Isinya beko para remaja, anak-anak untuk selalu menjalankan ibadah. Tugas beliau menyuruh bawa ke surau. Kini awak sebagai orang gae, orang tua ataupun pengurus masjid, pengurus musola mengatur, memanage dengan secara baik anak-anak itu, supaya ndak bagaloi. Adab di musola, di surau, di masjid. Danga khutbah, danga ceramah, wirid ataupun ikut solat dengan cara baik. Itu disampaikan tuh. Itu kan ada tuh pembelajarannya tuh. Itu kan ilmu. Mudah-mudahan terwujud anak-anak yang soleh dan soleha. Di samping itu ada memang tujuan-tujuan tertentu, mengurangi balap liar, tawuran, narkoba. Tapi sedang itu leado juga tawuran kan. Leado juga balap-balap liar. Tapi jale usaha dulu. Usaha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata para ahli ilmu tersebut pewarisnya para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul wafat itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi yang ditinggalkan adalah ilmunya para ulama, para ahli-ahli agama. Makanya tidak bisa wak lapih daripada ulama tu Bapak Ibu. Sia ulama tu kalau dalam Al-Quran innama yakhsyallah min ibadi, sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah. Itu ulama tu Bapak Ibu hadirin. Jadi makanya orang yang paling tunduk, takut, taat kepada Allah dengan ilmu yang dimiliki, itulah hakikatnya ulama tersebut. Itu kan sangat luar biasa itu. Jangan berpedomanlah kepada inyo batu, lai orang tahu tu mah. Tapi mau dituju parangainya, anda usah itu bisa lihat. Nah nelok saya. Nya di mana Nabi Muhammad kan situ ada Abu Jahal tu. Biasanya tu. Jadi Abu Jahil, nggak tahu ya Bu ya? Apa arti itu Abu Jahal? Abu itu kan bapak, Jahil tu bodoh. Apakah beliau bodoh? Tidak. Beliau ahli dalam ilmu perdagangan itu. MBA gelarnya itu hebat itu. Tapi hanya yang bodoh. Dado itu kosong. Kapalo banyak isi cadia. Tapi dadanya yang kosong. Nilai-nilai agama itu yang tak ada. Makanya jahlun. Itu kan para lu tuh. Jadi bukan hanya anak kita disuruh sekolah. Ini sekolah, ada sekolah yang hebat-hebat apa? Sekolah kaporit apa namanya? Kaporit. Tidak ngantuk ibu ya. Sekolah kalau kaporit tu busuk anak. Sekolah hebat tu, sekolah unggul. Ndak usah, tapi yang penting bisa di masyarakat inyo tu bermanfaat, berfungsi. Tu. Disuruhnya azan namuah, suruh berdoanya pandai, suruh jadi imamnya bisa. Mengecek bisa jong masyarakat. Karena aku nunya sekolah maha-maha tu. Tapi kalau tiba di rumah bantu ayam dia kuat dah. Iku kan buat abi-abi tu. Suruhnya imam ta'amuah, suruhnya azannya ndak pandai, suruhnya mendoanya manggeliang. Inyo datang masbuk tarwih je. Dah amuah tu dah. Ugi tu. Jadi bisanya menerapkan dalam masyarakat. Itu yang penting. Karena nanti dia akan membina-bina umat. Lagi ustaz-ustaz awak kan? Ustaz Zainal awak? KKN beliau? Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma Ustaz Zainal. Masya Allah. Ada undang-undang awak ada. Ustaz berlelek-lelek. Ustaz kuliah di IAIN. STP, Masya Allah. Luar biasa. Itu kan ilmu tu.
stay fit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita doakan Ustaz kita semoga beliau sakinah mawaddah warahmah dan menjadi keluarga yang selalu istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ilmu itu sangat penting. Sangat penting sekali. Nah, sumber-sumber ilmu itu banyak modelnya. Membaca, karena sumber membaca itu adalah pintu gerbang. Kalau ingin masuk dalam musola itu pintu gerbangnya tuh 1, 2, 3, ada 3. Kalau enggak bisa masuk, karena memang tertutup rapat. 3. Masuk tuh. Membaca tuh adalah pintu gerbang masuk ke dalam ilmu. Semakin banyak kita membaca, makin banyak kita tahu. Makanya membaca itu penting. Makanya wahyu pertama itu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ada di sana penekanannya. Bacalah tetapi dalam kategori yang baik yang akan diambil, dicontoh. Itu teknis itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata ilmu tersebut adalah sangat luar biasa. Jangan sampai kita abaikan. Setidaknya kalau awak lah gaik-gaik kini ko, ia banyak sewak mendengar. Apalagi kalau kini ko awak lah pada ada jejet awak di tangan awak bisa melalui handphone kita belajar di situ. Banyak membaca ataupun banyak mendengar kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Ada yang tanya Bapak Ibu boleh kelontong oleh hari lah jam 6. Jadi yang keenam, orang berilmu tersebut adalah pewaris. Bukan ahli waris, pewaris para nabi dan rasul. Ini sangat luar biasa ilmu tersebut. Jangan sampai awak tinggalkan. Jadi kalau ada awak orang wirid datang, dia malam, dia siang, ataupun ada kalau kegiatan majelis taklim ibu-ibu. Ada majelis taklim sini ibu? Lain. Ikuti majelis taklim. Kan majelis taklim. Terkatakan alama ilmu, majelis ilmu di situ tuh. Jadi makanya, kalau majelis taklim jangan arisan saja yang dikocok di situ, memang harus ada pembahasan tentang ilmu. Kalau arisan saja, nah itu nak majelis taklim itu doh. Majelis arisan namanya itu. Ini beda tuh. Ada baca Al-Quran, mungkin ada salawatan, boleh silakan. Ada Asmaul Husna, silakan. Atau mungkin ada sifat-sifat 20 itu. Ujun kidam bako, silakan. Mau baca-baca itu. Ada kajian-kajian keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya, boleh. Mungkin ilmu kesehatan. Apalagi kalau awak lagi kan pada lu kok. Usia ikoko yang harus awak lakukan. Gitu. Makanan yang bagus untuk pertumbuhan. Ketumbuhan kok? Enggak, untuk awak gitu. Larang pantang yang perlu awak hindarkan. Itu perlu tuh. Itu kan ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang 30 menit kok. Lah suruh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya langkah kaki awak datang ke majelis ilmu itu bisa menghapus dosa yang dilakukan, insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hina yakhruju ahadukum, siapa yang salah seorang di antara kalian keluar rumah menuju majelis ilmu, ilal masjid, apakah masjid, musola ataupun majlis-majlis ilmu lainnya, farijulun taktubu hasanah, maka dia ditulis kebaikan baginya, warijulun tahuttu anhu sayyi'ah, satu langkah yang ia langkahkan itu maka keluar baginya itu kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan langkah kakinya itu ditulis kebaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Bapak Ibu, awak kini kan masih dalam surau kah, masih musholah kah, masih dalam catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang cinta ilmu tu kadang-kadang malih untuk pulang tu bagai. Nyo namuh di situ saya. Itu sangat luar biasa. Bahkan riwayatnya sudah pernah kita sampaikan, orang yang hadir ke majelis ilmu itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan dosa pembunuhan sekalipun. Pernah disampaikan ya Bu ya, riwayatnya dia membunuhlah 100 orang, kemudian dia pingin taubat kepada Allah, diarahkan tu ada majelis ilmu di situ, silakan pindah ke situ, cari ilmu di sana, dia pindah, dalam perjalanan dia meninggal. Kejadian kemudian diukur kamadake katampe maksiat yang dilakukannya itu atau ke majelis ilmu yang dia tuju. Ternyata dia dekat kepada majelis ilmu. Apa kata Allah? Fahuwa dakhalul jannah, bawa dia kepada surga. Kan sangat luar biasa itu. Awak kan tidak ada membunuh orang doh. Tidak ada melakukan dosa-dosa besar. Apakah syirik ke Allah, murtad, tidak. Paling-paling ada kita dosa-dosa kecil. Kita taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu selalu istiqomalah hadir di majlis ilmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata hadir ke majelis ilmu itu sangat luar biasa. Ini dalam kitab dijelaskan, banyak kitab hadis yang menjelaskannya. Sahih Bukhari, buka saja tentang bab ilmu. Sahih Muslim, termasuk kitab hadis Lu'lu' wal Marjan, Tarhib wa Targhib, banyak kitab yang menjelaskan. Bulughul Maram. Begitu hebatnya tentang ilmu tersebut. Ini kadang-kadang sering terabaikan dan malahan ada tidak peduli. Malih orang datang wirid tu. Itulah kelemahan-kelemahan kita kadang-kadang. Jadi kita berharap Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah istiqomalah selalu. Walaupun awak pai mau unju saja jadi juo, contoh itu tidak ada. Pai mau anggu saja jadi yo. Yo kadang awak mengantuk tu balolah. Latih mah. Tidak apa-apa. Itu kan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah tu. Ketimbang tak doci Allah ya. Lah ya dia ke majelis ilmu. Tak cari lah tu. Manggu mau tu ada mengantuk. Karena AC dingin itu kan, lontong kalau juga sudah. Itu contohnya kayak gitulah. Yang penting kita berusaha manfaatkan sisa umur awakku untuk kebaikan. Itu yang perlu. Ya Bu ya, ada bertanya Bu, boleh? Tidak bisa lah sembuang lah. Kalau duit ya. Jadi sampai hadis yang ketujuh, langkah kaki orang yang menuju majelis ilmu tersebut, dia setiap langkah yang dilangkahkannya itu ditulis kebaikan, dan langkahnya satu lagi dia itunya dihapus kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Dosa di sini para ulama menyatakan dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, dosa kecil ya Bapak Ibu ya. Dosa besar enggak. Dosa besar taubat. Dosa kecil itu mungkin ada awak salah calik, salah pandangan, salah danga dan segala macamnya. Salah niat hati awak. Buru saya awak ke orang tu. Dak dona nelok orang tu dia awak dah. Gitu. Elok orang lakuan buruk saja. Boleh kalau buruk lakuan makin yo lah yang tu. Jadi dosa-dosa kecil. Bahkan dosa kecil itu bisa dengan wudu, bisa. Dia orang-orang yang berwudu itu dosanya pasti diampuni Allah karena keluar bersama air wudu. Itu pembahasannya tentang masalah fadilah wudu itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka biasakan
awak hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan kebiasaan itu sampai nanti membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man syabbi'a alaihim syabba alaihi. Siapa yang terbiasa di waktu mudanya dengan kebaikan, maka nanti di waktu tuanya akan terbiasa dalam kebaikan tersebut. Demikian saja, mudah-mudahan kalau tidak ada yang bertanya, awak makan lontong leh. Kalau tidak aku dingin lah juga. Mudah-mudahan Allah selalu redha kepada kita karena kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Kalau ada bertanya, nanti akan kita pecahkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena apalagi ilmu akhirat itu sangat penting sekali. Hukumnya wajib. Wajib, fardu. Jadi mencari ilmu itu fardu. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar hadis utlubul ilmu atau tolabul ilmu. Ibu ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Pernah mendengar itu ya Bu ya? Itu artinya itu perintah itu. Tuntutlah, carilah. Jadi ilmu itu perlu, ilmu itu dicari, memang tidak bisa datang. Dulu ada namanya ilmu laduni, langsung. Kalau kepada kita manusia biasanya tidak ada, harus dicari, dituntui. Nah, kalau di kampung namanya dituntui namanya itu. Pai kamang, pai menuntui. Ke rumah guru. Nah gitu, dituntui, harus dicari. Jadi ilmu itu harus didatangi. Nah kini lah ada musola, ada masjid, ada majelis ilmu, datangi. Nah, datangi. Supaya ilmu itu berkah bagi kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu membukakan pintu hati kita untuk menimba ilmu dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap diri kita, anak-anak turunan kita semoga selalu istiqomah dalam mencari ilmu pengetahuan, baik yang berada di negeri orang ataupun bersama kita di tempat kita ini. Semoga mereka itu ikhlas, tabah dan sabar dalam mencari ilmu pengetahuan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Anak saya kan sudah di sana berdua, sudah di Mesir. Mudah-mudahan dia itu ikhlas dan tabah selalu. Di negeri orang tuh kan pahit manisnya rasuan sorang. Karena di rantau orang, kasih akan mengadu. Orang kayak jauh. Hanya doa yang bisa. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.